sukutun tawil, dan juga jangan sampai terpisahkan ijab kabul itu dengan diam yang berkepanjangan. Ku kawinkan kamu dengan Anita binti Haji Abdul Karim dengan mas kawinnya 80 ringgit tunai. Diam. Saya terima akad nikahnya Anita binti Haji Abdul Karim dengan mas kawinnya 80 ringgit tunai. Sah? Tidak sah. Kenapa? Karena ada sukut senyap panjang tadi itu. Tapi tidak juga harus menyebar. Paling enak nikah di Mesir. Nikah di negara-negara Arab, kalau tak pandai sahut pun diajar. Oke ya ini, yalah tahan. Jadi kata penguluk, sana sebut penguluk, kita sini tuan imam. Di Perak tuan qadhi, naib qadhi. Sana tuan imam. Kalau di Indonesia sebut penghulu, kita sini penghulu, sana sebut dengan lurah. Banyak perbedaannya. Di sana sebut bupati. Di U kok di bawah gubernur kan, gubernur terus bawahnya di U. Sana atas gubernur, bawahnya bupati. Bawah bupati camat, bawah camat baru lurah, yang kita sebut dengan ketua permukiman. Apa yang berlaku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tentang ijab dan kabul. Tadi itu yang pertama terpisahkan ijab kabulnya dengan sukut tawil. Yang kedua terpisahkannya dengan kalam ajnabi. Jadi pada masa diijabkan oleh seseorang, ku nikahkan kamu dengan siapa? Kalau langsung disambung, alhamdulillah. Di Mesir macam mana? Jadi dia hubungkan. Nih calon suami, sini orang tua yang menikahkan. Oke, tuan ikut saya. Ustaz Ahmad, kata tuan Ustaz Ahmad, ku nikahkan kamu dengan Hafsah binti Haji Abdul Qahar yang orang tuanya telah berwakil dengan aku, dengan mas kawinnya 3.000 ringgit tunai. Oke, ikut Ustaz Ahmad jawab. Ku terima akad nikahnya Mas Lamia binti Haji Abdul Karim dengan mas kawinnya 6.000 ringgit tunai. 6.000 ringgit tunai. Jadi kita tak payah gegabah. Atas ada tuan imam yang bimbing, yang pimpin kita untuk ijab kabul di kita. Lambat tarik nafas pun kadang-kadang disuruh ulang kali lagi. Jadi kita maunya kena siap nafas sebelumnya. Jadi supaya tunai, ku terima nikah masalahnya bertahap dengan mas kawinnya 60 ringgit. Kalau seandainya setelah diijab kabul, setelah diijab dengan mas kawinnya 30 ringgit, saya terima. Tadi bernafas panjang, kadang-kadang dibatalkan, disuruh pulang kembali. Jadi memang perlu segera, tapi tidaklah sesegera yang seperti itu. Allah wa ayyatawafaqa fil makna, dan juga maknanya bersamaan. Tujuan dengan 20.000 Rm tunai, ku beli dengan harga 20.000 Rm tunai. Kalau kata yang satu tunai, kata yang satu berutang. Kalau yang kata yang satu $20.000, kata yang satu real, itu tidak ada tawabuk, harus bersamaan, itu jelas. Kalau Anda mau taklik itu kalau seandainya datang awal bulan Ramadan, kalau orang tua setuju, saya jual. Kalau orang tua saya restu, saya kawinkan. Tidak boleh taklik semacam itu, baik untuk ijab kabul akad jual beli atau juga nikah kawin, nikah menikahkan. Kalau ada mau taukid, ku jual kereta ini dalam jangka 13 tahun, dan selama 3 tahun awak karena jual beli dengan aku batil, karena ada taukid pembatasan waktu. Sebab akad jual beli seumur hidup itu sama saja yang disebut dengan nikah kontrak, nikah taukid, nikah muakkad. Ku kawinkan kamu dengan anak saya dalam jangka 2 tahun berturut-turut. Mana ada kawin 2 tahun berturut-turut? Itu sewa rumah. Jual kereta apa? 2 tahun berturut-turut. Tapi kawin seumur hidup. Kalau akad ijab kabulnya semacam itu, akad nikahnya hukumnya batil. Qala wa alla yataghayyaran awalu qabla tsani, dan syarat yang berikutnya la yataghayyar, tidak berubah yang pertama sebelum ijab kabul, yakni nomor 6 di bawah, bi ayyasiral badi
ala ma atabi min al-ijab awil qabul kalau ajaba bi mu'ajjan aw bi syartil qiyasul ma'askatal ajal awil qiyas qabla al-aqar. Qala, ini syarat yang jarang-jarang disebutkan. Allah yataghayyar al-awwal di sini dia si penjual yang mengakad ijab, sementara asal itu adalah pembeli. Jangan sampai ada perubahan syarat sebelum diterima oleh pihak yang kedua. Jadi daripada tunai kepada yang berutang. Jadi tadi janjian pertamanya tunai, ternyata dia lepas belum diterima, tidak boleh. Qala wa ayyatallah fadhatu yasma'u ma yatlubu minhu man biqurbihi. Lafaz ijab kabul harus didengar oleh kedua belah pihak. Umat kami saja seperti kita semua. Banyak orang sembahyang, kalau secara hukum sembahyang tidak sah karena takdirnya tak kedengaran. Kalau nak lebih pastinya menonton film bisu, seronok tak? Mesti kita tak buat TV itu kita perbaiki. Kalau radio atau TV atau yang seumpamanya tak ada bunyi, kita tak nak menonton. Rasa hampa, rasa biasa kalau suara tidak terdengar. Kenapa? Pada waktu kita baca Fatihah, tasyahud, kita harus dibaca sampai tidak kedengaran dengan telinga kita. Syaratnya, kalau kita membaca sampai kedengaran sama orang yang di samping, hukumnya makruh, karena itu taswis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu makruh. Dengan bacaan kita kedengaran sama makmum, sama kawan-kawan yang di samping. Tapi membaca pula sampai tak kedengaran. Nah, itu tidak sah. Kalau bacaan kita tidak kedengaran dengan telinga kita, tidak sah. Kalau bacaan kita kedengaran sama orang di samping, hukumnya jalan, hukumnya makruh. Jadi yang betulnya macam mana? Bacaan yang selain daripada yang dibaca secara nyaring seperti Fatihah dengan surah pada rakaat pertama dan dua sembahyang maghrib, isya dan subuh, itu dibaca secara sir. Bagaimana secara sir? Yang boleh didengar oleh kedua telinga kita. Jadi kalau ijab kabulnya tidak kedengaran, perijaban dan kabulkan itu hukumnya batil. Wa baqaul ahliyati, dan kekalnya keahlian sampai berakhirnya ijab kabul, maksudnya kedua-duanya dalam keadaan waras dan sehat. Kalau setelah ijab terus gila, setelah ijab terus nyanyok, maka dengan kabul daripada pihak yang kedua hukumnya batil. Qala wa baqaul aliyati wal khitabu, dan dikhitab, kujual barang ini kepada kamu, kujual barang ini kita kepada orang berkenaan, kepada orang yang ada di hadapan kita. Qala wal khitabu ila tibai mutawalid tarafain. Mutawalid tarafain ini dalam ijab kabul sah hanya dalam satu keadaan saja. Jual beli harus daripada dua orang, sewa menyewa harus daripada dua orang, akad nikah harus juga daripada dua orang, kecuali kalau pada itu dengan kakek, bahasa kita sini tuan menikahkan cucu. Jadi kalau tuan menikahkan cucu, jadi misalnya saya punya dua orang anak, jadi sesuai dengan umur anak lah, antara berdua jadi anak-anak, antara kawin, kita pun juga kawin. Kamu kawin produk dapat anak perempuan, kamu kawin produk, alhamdulillah dapat anak laki-laki. Hamdani dengan Hamidah. Siapa badan yang bercerita dengan saya pada masa pengajian, katanya Hamidah 2 kali, jadi sehingga sampai istri pertama itu jadi marah-marah sama suaminya. Jadi pada waktu berdoa baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang cemburu yang mana satu? Yang cemburu yang kedua ya, yang bernama Hasanah cemburu dengan yang bernama Hamidah. Kenapa? Karena suaminya pada waktu menyamai mereka berdua baca Sami Allahu liman hamidah. Dan akhirnya istri kedua cemburu dengan yang pertama. Abang tak sebut nama istri pertama dalam membayang. Aku tak disebut-sebut pun. Sabar pada masa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abang sebut 2 kali. Ampun kali.
Kadang-kadang budak sekecil itu pun boleh membawa kepada perasaan dan kesesitipan yang di luar daripada dugaan kita. Dikira nama dia tersebut memang bacaannya macam itu. Bukan menyanjung-nyanjung istri. Nama istri kebetulannya dengan Sami Allahu liman hamidah. Bukan Sami ayah hamidahnya. Mana ada orang nama Sami Allah. Allah wal khitab mukhataba wa ayyutimmal mukhatabu qala wa ayyutimmal mukhatab, dan khitab yang meneruskannya awali tarafain yang ingin kita gambarkan macam ini. Jadi anaknya Ahmad dengan Budi, saya bagi nama anaknya dia Hamid, anaknya kamu Hamidah. Jadi pada waktu itu anak sebagai tuan, anak kawinkan cucu anak dengan cucu anak daripada Muhammad ini dengan cucu anak dengan anaknya Abdullah. Kamu Muhammad, kamu Abdullah. Anak kamu Muhammad namanya Hamidah, anak kamu Abdullah namanya Hamid. Jadi saya katakan, kunikahkan Hamidah dengan Hamid cucu saya, kunikahkan cucuku Hamidah bin Muhammad dengan Hamid bin Ahmad cucu saya juga, dengan mas kawinnya 3 ringgit yang saya terimakan akad nikahnya. Boleh. Tuan saja yang punya kelebihan yang semacam itu menikahkan dan menerima dalam waktu yang sama. Selain daripada itu tidak boleh. Jadi misalnya dengan kita kedua-duanya wakil. Tuan haji sebagai orang tua perempuan wakil ke anak, tuan haji yang nak kawin juga wakil ke anak. Boleh, pengantin laki-laki buwakil, orang tua perempuan juga buwakil. Jadi boleh tak anak kawinkan secara serentak. Jadi saya katakan kunikahkan si perempuan tadi itu dengan si laki-laki ini dan saya terimakan akad nikahnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena menyatunya ijab dan kabul. Wa yutimmal mukhatab wa yadhkura al-mubdi as-samana. Mubtadi dan naklah yang pertama mengijab menyebutkan harga barang. Jadi kemarin anak berijab kabul satu kendaraan. Tapi anak suka dalam yang sebenarnya kalkan itu. Jadi kendaraan itu sudah menjual dah. Mungkin kawan-kawan boleh cap. Jadi sudah menjual dengan orang yang berkenaan. Beberapa waktu kemudian kendaraannya sudah dia pakai, dengan duitnya pun juga sudah dia masukkan. Beberapa saat kemudian dia bersimpang dengan melalui telepon. Syekh katanya kereta masih belum dijawab kabul lagi. Kenapa senyap? Anak tulis jawab kabulnya dalam SMS. Nah, saya jual Avanza model 2010 tipe G dengan harga 120 juta. Jadi dia jawab di situ, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Allah, saya terima saja. Nanti pun rasa tak buat kecil lah. Anda bikin ijab kabul panjang sekali. Kereta model tahun berapa, kalarnya hitam tipe G dengan harga sekian duit. Jadi kata dia, saya terima kereta itu atau saya terima penjualan itu. Secara hukum memang sudah boleh, tapi kita rasa tak puas. Kita bagi ajarnya panjang macam ini, dia bagi ayatnya katakan 2 patah kata saja. Jadi misalnya terjemahan kabil tu nikahaha linafse atau kabil tu nikahaha bidalik. Kau terima akad nikahnya dengan segala-galanya itu sudah memadai. Kita perincikan dengan mas kawinnya 3.000 ringgit tunai dan hantaran tambah belanja 19.000 ringgit yang dikredit, yang diangsur-angsur selama 13 tahun. Yang menerima, saya terima akad nikahnya seperti dengan rincian yang disebutkan tadi itu. Bukan kalah kita. Kita buat ijab kabul panjang, sementara dia menerimanya dengan sependek kata-kata yang seperti itu. Itu sudah memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, yaqulu wa ayyudhifal bai'a li jumlatihi. Dan syarat yang berikutnya idhafatul bai' fala yasihhu bai'u muwakkilihi wala nahwu yadika qala unisbik bi khilafin hawi nafsih wa yudhifal bai'a li jumlatihi. Dan daklah menjual secara global ataupun juga secara total. Ini kalau seandainya dari bagian yang tidak boleh dipecah-pecah. Wa yaqsidal lafza li ma'nahu, dan mengkasar lafaz dengan maksudnya.
yang kita ucapkan jual beli, maksudnya memang jual beli. Yang kita lapaskan nikah memang maksudnya nikah. Jangan sampai membuat ijab kabul dengan bahasa yang kita tidak paham. Permasalahan yang terakhir, suratul bai', cara jual beli dalam ijab kabul yang betul. Dan berkata kepada Amar, bi'tuka, kujual kepada kamu rumah ini dengan harga 1000 dinar. Maka kata Amar, qabil toko terima. Cukup. Dia tidak panjang-panjang, kambil itu saja. Jadi yang belum untuk kita lah, tak apalah. Lembut sedikit sebab karena kita dapat duit. Kita dapat duit, penjual dapat duit, pembeli dapat kereta, pembeli dapat barang, kita yang dapat duit. Yang untungnya sebenarnya sama-sama untung. Yang bagaimanapun belum tentu orang yang menjual itu dapat untung. Kenapa? Sebab kadang-kadang jual dengan harga murah. Yang bagaimanapun dia dapat duit, tapi si pembeli juga sangat-sangat perhatian dengan barang pilihan. Sama-sama bermanfaat. Kalau seandainya dia tidak menjual, berarti kita tidak dapat barang. Kalau seandainya dia tidak membeli, berarti kita tidak dapat duit. Jadi posisi penjual dan pembeli pada posisi yang sama. Ar-riba insyaAllah pada pertemuan yang akan datang 18 hari bulan 3 insyaAllah. 18 hari bulan 3. Silakan. Ada pertanyaan. Mana ni? Ini perniagaan zaman sekarang, ya. Terutama saudagar minyak, sama ada minyak petrol ataupun minyak sawit. Dia pengeluaran dia berterusan setiap hari. Tapi kalau dia nak jual bulan ini untuk bulan ini dengan kuantiti yang sedang ada, tak mungkin. Sebab orang tu nak gunakan, nak proses dah bulan ini juga. Masalah penghantaran, masalah pembekalan kuantiti dan ukuran. Jadi dijualnya untuk bulan depan. Perjanjiannya kita beli, kita jual minyak sedemikian kuantiti dia, sedemikian dia punya rupa dia, cuma sifat dan zatnya begini pada bulan depan atau bulan 2 bulan ke depan dengan harganya sekian-sekian. Itu diboleh atau tidak dibolehkan? Jadi dalam kriteria jual beli yang kita bicarakan tadi itu memang itu tidak termasuk. Sebab syaratnya harus takabur, serah terima. Kemudian syaratnya juga barang itu sudah ada. Jadi serahkan barang, terima duit, kemudian baru kita ijab kabul. Sementara jual beli yang semacam itu terlepas daripada perbedaan yang kita bicarakan tadi, jual beli yang semacam itu disebut dengan akad salam. Akad salam itu uangnya tunai, uangnya dibayar, berarti barangnya 2 bulan, 3 bulan. Tapi sudah ada kriterianya. Ya. Jadi dengan kuantitinya, yang pertama bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa, buatan mana, itu semuanya sudah terperinci. Ya. Sehingga dengan kita tidak akan tertipu membeli barang yang berkenaan tepat pada waktunya. Jadi kita serahkan duit, kita makan barang tadi itu pada 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan barang itu memang ada. Jadi kita katakan saja, aku nak pisang goreng atau nak pisang atau nak kereta proton Wira sekarang sudah tak ada lagi kan? Wira sekarang sudah ketinggalan zaman. Ada Alza yang baru, Alza yang jenis seperti Lansa atau apa? Lansa yang mampu. Inspira. Kita ramai orang pakai. Orang pakai Alza. Alza itu kita perempuan. Laki-laki yang agak miling seperti laki-laki, ini seperti laki-laki dan sedikit. Akhir kan masalah laki-laki perempuan yang penting yang membawanya lah. Kalau perempuan yang bawa berarti kereta perempuan, kalau laki-laki yang penting. Jadi saya katakan ke Najwi, saya bagikan uang atau saya beli 10 unit Alza. Per unit 65.000 Rm kali 10 berarti 650.000. Duit tunai saya serahkan, yang nanti kereta itu dihantarkan ke kelang atau ke gudang saya atau ke toko saya pada awal bulan Ramadan. Kata Tuan Haji, saya duit dah halal, Tuan Haji nak gunakan tempat pasti, oke, tak ada masalah. Tapi pasti pada awal bulan Ramadan barang itu aja. Jadi kalau kita melakukan transaksi ijab kabul akad salam terhadap barang yang pada hari penyerahan itu barang memang tak ada pada masa itu bukan musim buah. Aku nakkan 3 lori durian di 24, di 25, di 79 biasanya. Kalau ada cari sendiri. Saya sebut saja di durian kampung kah, durian apakah. Aku nakkan 3 lori durian kampung
pada awal bulan puasa nanti, dan kita tahu bulan Ramadan tak ada durian, tak sah ijab kabul salat semacam itu. Oke, yang lain. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Satu pertanyaan daripada pemandu teksi. Ya. Dia kata apa hukumnya kalau kita dah tahu seorang penumpang tu ingin menghantar pergi ke Genting Highland kawasan judi. Nak main judi. Main judi. Dah saham dah dia di situ. Hukum duit ada terima. Kan yang ada tuh ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi itu termasuk ta'awun tolong menolong. Kalau kita tahu untuk kita tolong dia buat kebaikan, kita tolong. Minta hantar ke masjid, kita tolong. Tapi kalau dia minta hantar ke haji, macam mana hanya? Nah, jadi kalau kita tahu dia akan terbabi dengan perbuatan maksiat, banyak sedikitnya kita terbabi. Banyak sedikitnya kita ada saham di situ, kita ada bonus kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa? Sebab di antara daripada asbab dia terbabit kepada perbuatan terkutuk atau dengan perjudian tadi itu, karena kita hantarkan. Nah, kalau tidak kita hantar akan dihantar oleh orang lain, ya masalah. Akan dihantar oleh orang lain, orang lain yang berdosa. Kalau masing-masing mengamalkan sikap ingkar dengan mungkar. Jadi nanti kita bersabda, kalau tidak boleh merubah mungkar dengan tangan, dengan mulut. Kalau tak boleh dengan mulut, itu dengan hati. Ikat dengan hati, kita tidak akan menolong, kita tidak akan tolong dia, kita tidak akan bantu dia. Kalau semuanya saja umat Islam bersikap dengan bagian yang ketiga saja, membenci kemungkaran, kelak-kelak penonton akan tutup. Film-film tak senonoh itu juga takkan ditayangkan lagi. Tak ada penontonnya, tidak ada penggemarnya. Tapi pada saat ada yang khianat di kalangan orang-orang Islam, ada yang lebih istiqomah dengan hukum, disiplin dengan hukum, ada juga yang tidak kerutuannya itu tidak paduin. Jadi dengan adanya kebulan yang semacam itu, akhirnya kemaksiatan atau dengan kemungkaran dapat melenyapkan kebaikan itu juga dengan ketetapan hukum. Jadi kalau semuanya pemandu teksi, tidak ada satu orang pun yang mengantarnya ke hewan. Sebab kita tahu dia akan main judi di atas, akan melakukan perbuatan haram, minta dan ini tidak mau, itu juga tidak mau, paling tidak akan mengecilkan jumlah kerangannya. Kecuali kalau dia ada kereta sendiri, dia akan pergi. Kalau untuk dengan kereta sewa, tidak ada yang mengantarkan ke sana. Bersih nama pemandu kita, tak nak ikut bersyubhat dengan perkara-perkara yang terlarang. Oke,